Marc Marquez selangkah lagi sejajar Valentino Rossi, siap kerjasama dengan sang adik. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, tengah mengejar mimpi besar bersama sang adik, Alex Marquez, Gresini Ducati, untuk mendominasi klasemen MotoGP 2025. Jika berhasil menjuarai musim ini, Marquez akan menyamai rekor legendaris Valentino Rossi. Saat ini, Marc Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan total 171 poin, hasil dari 3 kemenangan balapan utama dan 6 kemenangan sprint race. Ia unggul 24 poin atas adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua. Instruksi ibunda untuk memberi kesempatan pada sang adik. Marc mengungkapkan bahwa ibunda mereka memberikan instruksi khusus agar ia memberi kesempatan menang kepada Alex. Kami sedang menjalani mimpi, menjadi yang pertama dan kedua di klasifikasi umum. Ibu saya menyemangati Alex dan menyuruh saya untuk membiarkannya menang, karena saya telah banyak memenangkan kejuaraan dunia, ujar Marc Marquez, dikutip dari Motosan, Jumat, 30 Mei 2025. Ambisi Marc Marquez samai prestasi Valentino Rossi. Meski memahami permintaan ibunya, Marquez tetap bertekad mengejar gelar juara musim ini. Alex belum pernah meraih gelar MotoGP, sementara Marc berpeluang menyamai pencapaian Rossi jika sukses. Kami tahu kami dapat saling membantu dan kami berdua menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Tetapi jika saya menang, saya akan meraih gelar ke-9, termasuk Moto2 dan Moto3, saya dan menyamai Valentino Rossi, tutur Marc. Sejak debut pada 2013, Marc Marquez telah mengoleksi 6 gelar MotoGP. Ia hanya tertinggal 1 gelar dari Valentino Rossi, yang pensiun pada akhir musim 2021, menjadikan persaingan ini semakin menarik untuk disaksikan. Sementara itu, Marc Marquez dapat pujian usai selamatkan wajah Ducati di MotoGP Inggris 2025. Manajer Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, memberikan pujian khusus kepada Marc Marquez usai meraih podium ketiga di MotoGP Inggris 2025. Meski balapan berlangsung penuh tantangan, Marquez tampil luar biasa dan menyelamatkan muka tim Ducati. Balapan yang digelar di sirkuit Silverstone, Minggu 25 Mei, berlangsung dramatis. Perlombaan sempat dihentikan akibat red flag sebelum memasuki lap ketiga, memaksa race diulang. Selain itu, beberapa pembalap mengalami insiden, termasuk Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo dan Fabio Quartararo yang gagal finish meski sempat memimpin dengan nyaman. Kondisi tersebut membuat Dall'Igna mengakui bahwa balapan kali ini sangat tidak mudah bagi timnya. Ia menyebut hasil yang diraih Ducati secara keseluruhan tidak memuaskan, meski Marquez tampil sebagai penyelamat. Bagi kami, ini adalah hari Minggu yang cukup rumit, tidak biasa, jelas tidak gemilang, dan dengan performa yang cukup biasa saja, ujar Dall'Igna, dikutip dari Motosan, Rabu, 28 Mei 2025. Marquez, yang sempat terjatuh sebelum red flag, mampu bangkit setelah balapan diulang. Ia menyelesaikan balapan di posisi ketiga, di belakang Jack Miller dan Marco Bezzecchi, yang keluar sebagai juara. Penampilan tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari Dall'Igna. Namun, Marc telah melakukan pekerjaan hebat, sempat kesulitan dan berhasil bangkit hingga finish ketiga yang dalam kondisi seperti ini sangatlah berarti, mengingat ia mendapat keuntungan dari balapan ulang setelah insiden awal, ucapnya. Bagaimanapun juga, itu adalah sebuah comeback yang luar biasa, sama sekali tidak bisa diprediksi dan tidak mudah dilakukan. Ia menunjukkannya dengan determinasi seorang veteran berpengalaman dan ketangguhan seorang pemula. Tambah Dall'Igna menutup komentarnya. Sementara itu, legenda ungkap Marc Marquez mulai buktikan ucapan Francesco Bagnaia benar soal kesulitan dengan motor Ducati. Hasil yang didapat Marc Marquez dan Francesco Bagnaia pada balapan MotoGP Inggris 2025 menunjukkan Ducati mulai bermasalah. Hal ini diungkap legenda pembalap motor, Dennis Noyes. Noyes mengatakan bahwa Marquez dan Bagnaia sudah melakukan kesalahan sejak tes pramusim MotoGP 2025. Ungkapan-ungkapan Pecco Bagnaia yang mengatakan bahwa ia tidak dapat menemukan feel-nya semakin sering muncul, kata Noyes dilansir bolasport.com dari Motosan. Juara dunia MotoGP 2 kali yang memiliki reputasi sangat sensitif, saat ini belum menemukan rasa percaya diri dalam pengereman atau feel pada bagian depan motor. Ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak dapat merasakan perbedaan antara ban lunak dan ban medium. Itu adalah poin kuat bagi pembalap MotoGP, ujar Noyes. Dan seiring berjalannya musim, Marc mulai membuktikan bahwa Pecco benar dengan beberapa patah kata. Di Prancis, ia kurang percaya diri. Sekarang, setelah GP Inggris, ia mengatakan bahwa ia mulai merasakan kurangnya feel pada bagian depan. Noyes memberikan data pada GP Inggris tahun lalu,
Alex Marquez adalah pembalap yang paling banyak tertinggal, dengan sekitar 0,4 detik. Marquez dalam sprint, tertinggal 0,3 detik, dan Bagnaia 0,2 detik lebih lambat dari tahun lalu. Ducati akan terus mengerjakan motor ini karena mereka ditakdirkan untuk mengerjakannya. Mungkin, dengan semua pekerjaan yang mereka lakukan, Ducati EP25 akan berakhir sama atau lebih baik dari 24 detik, tutur Noyes. Mereka mungkin tidak akan berhenti menjadi lebih unggul, tetapi itu akan sulit. Yang sebenarnya adalah, kita harus ingat bahwa sirkuit Silverstone adalah salah satu yang terburuk bagi Marquez. Dia hanya menang sekali dan jarang menjadi yang tercepat. Sekarang kita akan ke Aragon, di mana Marc memiliki catatan prestasi yang mengesankan. Tahun lalu ia meraih posisi ke-37, dengan kemenangan di sprint dan balapan utama. Siapa saja pesaing yang membuat Marc khawatir dan dalam urutan apa? Saya pikir yang pertama dari mereka masih saudaranya Alex. Ia tahu lebih banyak tentang Alex daripada siapapun. Saya pikir, apapun yang terjadi, hubungan di antara mereka akan tetap seperti persaudaraan. Ia mengamati telemetri Marquez dan melihat bahwa Alex melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan dengan EP25. Menurut Noyes, pesaing berikutnya yang harus diperhatikan adalah Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Torehan poin Marquez di puncak klasemen MotoGP masih bisa digeser oleh pembalap lain. Ini bisa menguntungkan bagi Yamaha karena jika mereka terus mencetak poin, mereka bisa kehilangan konsesi pada akhir musim, ujar pria asal Spanyol itu. Marc telah melakukan segala yang mungkin untuk mengendalikan pembalap Prancis itu sejak 2019. Marc menghormatinya, dan ini berarti dia sedikit takut padanya, dan itu logis. Pecco tetap menjadi rival karena dia adalah pembalap yang mengembangkan Ducati. Jika dia mendapatkan kembali perasaan yang dia miliki tahun lalu, dia bisa menjadi rival lagi. Dan Franco Morbidelli mungkin bukan rival untuk kejuaraan, tetapi dia ada di lintasan. Anda harus selalu mengingatnya, tuturnya. Marc Marquez tahu bahwa membuat pilihan yang tepat dari dua pilihan dapat menentukan perebutan gelar MotoGP. Ia memuncaki klasemen MotoGP, unggul 24 poin dari saudaranya Alex Marquez. Situasi unik saudara kandung sebagai dua pembalap terbaik kejuaraan tidak luput dari keduanya. Dan bagaimana mereka menjalin ikatan di masa yang unik ini, atau membiarkan ketegangan menghalangi, dapat menentukan siapa yang akan membawa pulang trofi di akhir musim. Sekarang sudah menjadi hal yang normal tetapi tidak normal, kata Marc kepada TNT Sports. Kami adalah saudara yang berjuang untuk kejuaraan MotoGP, kami berada di posisi pertama dan kedua dalam kejuaraan. Kami sudah berada di balapan ke-7. Kami saling bertarung, ini tidak normal, kami menikmatinya. Ketika Anda mengalami situasi ini, Anda punya dua pilihan dalam hubungan. Menjadi lebih erat dari sebelumnya, atau menjauh. Sekarang, kami lebih erat dari sebelumnya. Kami tahu saya tidak bisa menyakitinya dan dia tidak bisa menyakiti saya. Kami menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Ini membuat ibu dan ayah kami bahagia. Sementara itu, Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo mengalami seperti Francesco Bagnaia betapa sulitnya jadi teman Marc Marquez. Tak hanya Francesco Bagnaia, pembalap sekelas Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo akan kesulitan menjadi rekan setim Marc Marquez. Menjadi rekan setim dari pembalap hebat seperti Marquez menghadirkan tantangan tersendiri bagi Bagnaia di tim pabrikan Ducati. Hingga 7 seri yang sudah dijalani pada MotoGP 2025, murid kebanggaan Valentino Rossi menapaki jalan yang lebih terjal dari sebelumnya. Bagnaia kesulitan dalam meraih kemenangan jika dibandingkan rekan setimnya Marquez yang notabene rekrutan anyar Ducati pada musim ini. Total 4 podium dengan 1 kemenangan diukir Bagnaia di mana hasil itu tak cukup menyelamatkannya dari kritikan tajam dari banyak pihak. Pasalnya, Bagnaia sendiri gagal mencetak poin dalam 2 seri terakhir yang dijalaninya yaitu GP Prancis dan GP Inggris. Berbeda dari juara dunia musim 2022 dan 2023 tersebut, Marquez menunjukkan dominasinya meski dalam 3 seri terakhir gagal meraih kemenangan. Rider berjuluk Baby Alien tersebut mencatatkan total 5 podium dengan 3 kemenangan yang membuatnya menduduki puncak klasemen sementara. Tak sedikit pihak yang menilai kesulitan Bagnaia pada musim ini terjadi atas keputusan pabrikan Italia itu untuk mendatangkan Marquez. Dengan menjadi rekan setim pembalap asal Spanyol tersebut, tekanan lebih besar menghinggapi Bagnaia di mana banyak pihak menantikan pembuktian darinya. Label sebagai rider yang hebat bisa Bagnaia dapatkan ketika bisa memenangi persaingan atas Marquez dengan kondisi yang sama terutama dari sisi teknis. Ketimpangan yang terjadi antara Marquez dan Bagnaia hingga sejauh ini mengundang sorotan dari pengamat MotoGP Michel Laverty untuk berkomentar. Melalui siaran TNT Sports,
Laverty sangat memahami kondisi psikologis Bagnaia di mana adanya tekanan setelah rekan setimnya tampil lebih baik. Akan tetapi, masalah yang sedang dialami rider Italia tersebut tidak sebatas hal itu saja. Sulit, bukan? Ketika Anda memiliki rekan setim yang dapat melakukan sesuatu di atas motor yang tidak dapat Anda lakukan, kata Laverty. Dalam kesempatan yang sama, Laverty juga menjelaskan bahwa Bagnaia bukan satu-satunya pembalap yang kesulitan ketika menjadi rekan setim Marquez. Nama-nama hebat pada masa lalu seperti Dani Pedrosa sampai Jorge Lorenzo juga mengalami situasi yang sama seperti Bagnaia pada saat ini. Pada musim 2024 lalu, Alex Marquez yang merupakan adik Marquez juga mengalaminya saat berduet di Gresini Racing. Performa juara kelas Moto2 musim 2019 itu lebih menggigit pada musim ini setelah Marquez mendapatkan promosi dan pindah ke Ducati. Saya pikir siapapun yang berada di sisi Marquez akan kesulitan dalam skenario tersebut, kata Laverty. Kita telah melihatnya dengan Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa. Siapapun yang masuk ke garasi bersamanya, bahkan adiknya pada musim lalu akan menjadi bayangannya, imbuhnya, dilansir dari laman Motosan. Sementara itu, MotoGP Inggris singkap borok Ducati karena Marc Marquez hilang taji, podium pun mustahil kalau tidak hoki. Pernyataan tegas diucapkan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, setelah balapan seri ke-7 MotoGP Inggris 2025. Ini bukan hanya soal situasinya yang kian mengenaskan. Francesco Bagnaia berusaha optimistis setelah hilang arah saat balapan MotoGP Inggris berlangsung di sirkuit Silverstone, Northamptonshire, Inggris, Minggu, 25 Mei 2025. Terjatuh karena mengalami selip ban di tikungan 7, Bagnaia menunjukkan gestur putus asa di pinggir lintasan setelah lanjutan badai prahara yang dialaminya sejak awal musim. Bagi juara MotoGP 2 kali itu, sulit untuk menjustifikasi kesulitannya dalam menggeber motor Ducati Desmosedici EP25, khususnya dengan hilangnya sensasi dengan bagian depan motor. Pasalnya, di sisi garasi lainnya dari tim Borgo Panigale, Marc Marquez selaku rekan setim dapat tampil terengginas hingga melakukan sapu bersih di 3 seri balap. Secerca harapan muncul bagi Bagnaia ketika Marquez akhirnya merasakan kesulitan yang sama pada seri balap MotoGP Inggris. Untuk pertama kalinya pada musim ini Marquez gagal merebut baris start terdepan dalam kualifikasi. Tren kemenangan pada balapan sprint juga terhenti di negeri Raja Charles. MotoGP Inggris juga menjadi seri pertama musim ini ketika Marquez gagal memenangi balapan ataupun sprint dalam sebuah akhir pekan. Situasinya tidak jauh lebih baik pada balapan utama. Marquez dan Bagnaia mengalami kesulitan dalam berbelok. Mereka bahkan sempat melebar bareng di tikungan 9 pada lap ketiga. Hanya saja si alien tetap menolak untuk menyalahkan si kuda besi dan lebih menekankan pentingnya untuk memperbaiki cara berkendaranya. Saat kita mencoba 3, 4 setelan yang berbeda dan masalahnya masih ada, itu artinya kitalah yang jadi masalah, bukan motornya, ucapnya setelah cuma finish kedua di sprint, dilansir dari Crash.